Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya dengan Cynthia, mahasiswa praktek Unika Santo Paulus. Di sini saya akan membantu proses kelahiran plasenta Ibu. Baik Ibu, karena sudah diberikan oksitosin yang pertama dan kedua masih tidak berhasil dalam kelahiran plasenta, maka selanjutnya saya akan membantu untuk melahirkan plasenta secara manual. Baik, berikutnya saya akan mempersiapkan alat dulu. Yang pertama ada sarung tangan steril yang pendek, ada sarung tangan steril panjang, ada klem tali pusat, spuit 3 cc, keteter, dan juga ada lidokain, bengkok, kapas DTT, ada kom kecil, dan juga ada tong sampah. Selanjutnya saya akan memakai perlengkapan APD dulu. Selanjutnya mencuci tangan dengan 6 langkah. Pertama, basahi tangan di bawah air yang mengalir, tuangkan sabun, lalu gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku jari yang selalu mengunci, ibu jari, kuku jari, lalu bilas menggunakan air bersih. Dilap menggunakan air kering. Selanjutnya saya akan memakai sarung tangan dominan, lalu menghisap oksitosin. Lidokain menghisap oksitosin. Selanjutnya langkah selanjutnya kita memeriksa apakah kandung kemih ibu kosong atau penuh. Baik, di sini kandung kemih ibu penuh, maka saya akan melakukan keteter. Baik, selanjutnya saya akan melakukan vulva hygiene. Yang pertama, bersihkan labia mayora bagian kiri ibu, labia mayora bagian kanan, labia minora bagian kiri, labia minora bagian kanan, lalu dari klitoris sampai ke anus. Baik, selanjutnya memakai sarung tangan yang panjang. Lalu langkah yang selanjutnya, saya akan berdiri di depan ibu, lalu saya akan mengklem tali pusat. Lalu saya akan memasukkan tangan saya menyusuri tali pusat dan masuk ke dalam vagina. Setelah tangan saya masuk di dalam, langkah selanjutnya tangan dibuka seperti orang memberikan salam. Lalu tangan satu pindah di atas uterus ibu. Lalu setelah tangan masuk di dalam vagina,
Lalu tangan kiri letakkan di atas letakkan di atas fundus. Lalu tangan kanan menyisir plasenta supaya jaringan-jaringan yang melekat dapat dipisahkan. Lalu kita pilihkan searah jarum jam. Lalu simpan ke dalam wadah. Selanjutnya melakukan masase searah jarum jam. Setelah itu kita memeriksa perlengkapan dari plasenta. Baik, langkah selanjutnya saya akan memberikan oksitosin 10 unit dalam 500 ml cairan menggunakan dengan cara IM. Baik, langkah selanjutnya karena plasenta sudah lahir, saya akan merapikan kembali posisi ibu. Lalu melakukan observasi apakah terjadi perdarahan atau tidak. Selanjutnya saya akan merendam sarung tangan dan juga alat-alat yang terkontaminasi ke dalam larutan klorin. Baik Ibu, karena proses manual plasenta sudah selesai, selanjutnya saya akan merapikan peralatan dulu, lalu nanti saya akan melakukan observasi kepada Ibu. Karena tadi saya sudah melakukan observasi, karena masih terjadi perdarahan pada ibu dan juga kontraksi uterus ibu lemah, maka langkah selanjutnya saya akan melakukan tindakan, di mana di sini tindakannya yaitu KBI, KBE dan juga KAA. Di sini saya akan melakukannya untuk tujuannya untuk mencegah perdarahan pada ibu. Lalu saya akan memakai sarung tangan. Selanjutnya saya akan memasukkan tangan saya secara obstetrik. Lalu ubah tangan tersebut menjadi kepalan tinju dan letakkan kepala tangan pada fornix anterior. Dorong uterus ke carrier anterior. Letakkan tangan kiri di atas perut ibu, dengan tangan kanan menekan bagian corpus uteri. Selanjutnya melakukan kompresi dengan cara mendekatkan telapak tangan kiri dan juga kepalan tangan kanan pada fornix anterior seolah-olah seperti bertemu. Dilakukan selama 5 menit sambil mengobservasi terjadinya perdarahan pada vagina. Jika kontraksinya baik, maka ditambah dalam waktu 2 menit. 3. Jika kontraksi uterus tidak terjadi dalam 5 menit, lanjutkan langkah berikutnya, yaitu kompresi bimanual eksternal dengan melibatkan keluarga atau pasien. Lalu keluarkan tangan kanan secara perlahan. Lalu merendam sarung tangan ke dalam larutan klorin. Baik Ibu, karena tindakan dari KBI tidak berhasil, maka langkah selanjutnya saya akan melakukan tindakan KBE, di mana di sini saya akan meminta bantuan dari keluarga Ibu untuk melakukan KBE.
Baik Ibu, nah saya akan melakukannya sendiri. Di sini saya akan tekan dinding perut Ibu, dinding perut bawah Ibu. Lalu untuk menaikkan fundus uteri agar telapak tangan kiri dapat mencapai puncak dinding belakang uterus. Lalu pindahkan posisi tangan kanan sehingga terletak tangan kanan menekan perut bagian depan. Lalu tekan korpus uteri dengan jalan mendekankan telapak tangan kiri dan kanan, memperhatikan perdarahan yang terjadi. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik, lalu lakukan perawatan selanjutnya. Namun apabila setelah KBE perdarahan belum berhenti, langkah selanjutnya saya akan melakukan inform konsen kepada pasien. Baik Ibu, karena tindakan dari KBE belum berhasil, masih terjadi perdarahan, maka langkah selanjutnya saya akan melakukan tindakan KAA, di mana di sini tindakannya itu kompresi aorta abdominalis. Ya, terus yang berikut saya akan meraba pulpasi arteri femoralis pada lipatan paha, lalu kepalkan tangan kiri dan tekan bagian punggung jari telunjuk hingga kelingking pada umbilikus ke arah kolum vertebralis dengan arah tekuk lurus. Jika denyutan arteri femoralis masih, maka tekanan pada umbilikus tidak kuat, maka kita akan menekan kuat. Lalu jika tidak terjadi denyutan, maka tindakannya berhasil. Baik Ibu, karena dari tindakan yang terakhir ini berhasil, maka selanjutnya saya akan membereskan peralatan dan juga merapikan posisi Ibu. Langkah selanjutnya saya akan merendam alat dekontaminasi ke dalam larutan klorin. Melepaskan APD. Lalu mencuci tangan dengan 6 langkah. Basahi tangan di bawah air yang mengalir. Tuangkan sabun. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari, kuku jari, ujung-ujung jari, lalu pergelangan tangan. Lalu bilas sampai ke situ. Lalu lap menggunakan handuk bersih.